Produk keuangan longgar tarik, sebuah produk internal milik BPR Krista Jaya Kupang, menimbulkan sebuah perkara yang tak kunjung usai sejak tahun 2019. Dimulai tahun 2017, almarhum Willem Detan, suami dari Mariance Manafe, mengajukan kredit 310 juta rupiah di BPR Krista Jaya. Dua objek tanah dan bangunan seluas 822 meter kubik atas nama almarhum menjadi jaminan. Namun naas tahun 2018 saat kredit berjalan, Willem Detan meninggal dunia dan oleh BPR Krista Jaya, sesuai hukum perdata ahli waris, istri almarhum diminta harus menanggung warisan hutang tersebut. Perkara warisan hutang BPR Krista Jaya Kupang akhirnya dimulai. Pihak pengacara Mariance Manafe dari PBH Kencana Sakti mempertanyakan produk longgar tarik milik BPR Krista Jaya. Produk tersebut dinilai merupakan sebuah produk keuangan tanpa prinsip kehati-hatian. Produk ini sebenarnya bukanlah produk perbankan secara nasional, tetapi itu produk internal dari bank yang tidak bisa diberlakukan dalam seluruh transaksi perbankan. Karena itu terhadap produk yang bersangkutan oleh pengadilan sudah menyatakan produk itu adalah perbuatan melawan hukum. Dan demikian kepada seluruh masyarakat yang melakukan pinjaman apabila menemukan produk yang sama, ya ini tidak boleh memberlakukan produk itu. Nah, kemudian pihak OJK juga harusnya mencermati secara baik, mengevaluasi kembali produk itu, apakah produk yang dinamakan longgar tarik itu sepengetahuan OJK atau tidak, sehingga OJK selaku yang mengawasi lembaga perbankan di Kupang ini harus terus-menerus melakukan evaluasi sehingga masyarakat selaku nasabah di bank itu tidak bisa dirugikan dalam perkara ini. Lewat gugatan nomor 208 tahun 2019, pengadilan memenangkan Mariance Manafe dan meminta Krista Jaya mengembalikan dua objek bidang tanah dan bangunan yang menjadi jaminan. Pada press conference 16 September 2021, pihak Krista Jaya bersedia mengembalikan kedua sertifikat tersebut. Namun, pengadilan kemudian mengeluarkan penangguhan eksekusi perkara perdata. Memang benar, Ibu Mariance telah mendaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang untuk dilakukannya eksekusi, di mana pihak Krista Jaya harus mengembalikan sertifikat tersebut. Dan kami tetap patuh pada hukum dan aturan yang berlaku. Dan kami juga dipanggil oleh pengadilan untuk pergi ke pengadilan untuk siap mengembalikan sertifikat tersebut. Dan kami pergi ke pengadilan yang waktu itu kami mendampingi Pak Wilson selaku direktur utama yang membawa langsung sertifikat tersebut ke pengadilan. Tapi pada saat kami di pengadilan itu, di situ kami membahas bersama dengan bagian perdata dan juga yang dipimpin langsung oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, ada juga Pak Panitra, Pak Panmut perdatanya juga ada. Maka di situ kami menyampaikan bahwa Pak Ketua mohon izin bahwa apa yang kami mendapatkan surat panggilan kami hadir ini untuk menyerahkan sertifikat ini, kami tidak melawan, kami tetap bawa, kami menghormati proses hukum yang berlaku. Tetapi dalam rentetan persoalan ini ada perkara nomor 49 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, yang dimana waktu kami pergi untuk menyerahkan sertifikat itu 1 hari setelah putusan nomor 49 ini di PN Kupang, yang dimana putusannya sudah jelas tadi sudah disampaikan bahwa gugatan kami sebagai penggugat diterima oleh pengadilan. Maka Pak Ketua memerintahkan untuk Pak Panitra dan Pak Panu Perdata mengambil dokumen berkas nomor 49. Maka di situ dipelajarilah berkas putusan itu, maka dikeluar Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa eksekusi yang didaftarkan oleh Ibu Mariance ini ditangguhkan sementara sampai dengan perkara nomor 49 ini berkekuatan hukum tetap. Dan itu telah dikuatkan oleh surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Pak Panitra, dan ini surat ini juga dikasih untuk kuasa hukum dari Ibu
Komisi 11 juga sudah menerima surat ini dan telah membacanya. Dan juga ada penetapan dari pengadilan nomor 208 ini. Penetapan yang ditandatangani oleh Pak Ketua Pengadilan. Nah, ini saya mau membacakan poin terakhir saja bahwa mengabulkan permohonan penundaan atau penangguhan eksekusi dari termohon eksekusi tersebut. Kedua, menunda atau menangguhkan permohonan eksekusi pemohon atas putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 208 tanggal 2 Desember 2019 junto putusan Pengadilan Tinggi sampai putusan dalam perkara perdata nomor 49 PDT G 2021 PN Kupang berkekuatan hukum tetap. Maka panggilan untuk kami untuk menyerahkan sertifikat itu tidak terjadi karena sudah dikeluarkan penetapan tersebut, dan saya rasa dari pihak Ibu Mariance juga sudah menerima surat dari pengadilan. Maka saya menyarankan kepada Ibu Mariance dan kuasa hukum dari sebelah, mari kita sama-sama menghormati apa yang telah dikeluarkan oleh pengadilan negeri Kupang. Sementara itu, Wilson Lianto, Direktur Utama BPR Krista Jaya mengatakan, dasar kemudahan diberikan bagi debitur ialah dengan melihat turunnya baki debit atau besaran sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga, denda, atau penalti. Sehingga cukup dengan menggunakan paraf dari debitur atau peminjam dapat langsung diberikan pinjaman. Tetapi untuk kasus almarhum Welendeta dan Ibu Mariance Manafe ini memang kreditnya belum selesai, baki debitnya memang nol, tetapi secara ketentuan perjanjian kreditnya itu belum lunas karena kita belum mengeluarkan surat keterangan lunas. Setelah itu pun dia ada mengambil lagi yang seperti dijelaskan tadi longgar tarik itu. Itulah kemudahan perbankan kita yang kita berikan kepada nasabah sepanjang perjanjian kreditnya masih ada, dan ketika baki debitnya turun atau mengambil lagi cukup dengan pemilik rekening debitur itu yang menandatangani. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana bisa ada beberapa media itu mengatakan bahwa sudah lunas. Kalau sudah lunas, seharusnya sudah ada surat keterangan lunas. Tetapi kita tidak pernah memberikan surat keterangan lunas maupun surat pencabutan royalti. Kalau sudah lunas, seharusnya sertifikat ini sudah dikembalikan ke dia. Seharusnya sertifikat sudah diambil, ataukah kita sudah serahkan dan ada pencabutan royalti. Tetapi sertifikat masih di sini, berarti itu menyatakan bahwa memang hutang ini belum lunas. Sepertinya perjalanan perkara gugatan perdata ini masih akan panjang. Akankah Bank Krista Jaya menang dalam gugatan kedua kalinya atas Mariance Manafe, atau terpaksa harus angkat handuk putih kalah? Mari kita tunggu hasilnya. Tim Liputan AFB TV melaporkan.